Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak yang saya sayangi, puji syukur hari ini bisa ketemu dengan Bapak pada masa pengenalan sekolah, yaitu pada materi pendidikan karakter. Kenapa materi ini harus diberikan? Dengan harapan anak-anak nanti ada perubahan. Perubahan yang mendasar sebagai diri manusia, di antaranya adalah menghargai orang lain, berperilaku baik, dan tujuan anak-anak sekolah akan tercapai. Apa sih pendidikan karakter sebenarnya? Dan kemana arahnya? Pendidikan karakter diperuntukkan untuk generasi-generasi seperti anak-anak, untuk menyongsong masa depan, karena tujuan pendidikan karakter sendiri adalah untuk membentuk individu anak-anak mulai dini terus menerus, serta melatih kemampuan anak-anak dengan harapan anak-anak akan menjadi manusia yang lebih baik dan ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan. Apakah pendidikan karakter itu hanya di sekolah? Tentunya tidak. Pendidikan karakter juga dimulai dari keluarga anak-anak sendiri. Anak-anak dapat mencontoh perilaku orang tua, perilaku lingkungan. Orang yang punya karakter adalah orang yang dapat menghargai orang lain, mengenal diri sendiri, peduli, dan dapat menginternalisasi nilai-nilai karakter sehingga peserta didik berperilaku sebagai manusia. Pendidikan karakter di sekolah adalah upaya yang terencana secara terus-menerus untuk menjadikan peserta didik seperti yang saya katakan tadi, mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, peduli dengan lingkungannya, sehingga peserta didik berperilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia insan kamil, manusia yang dapat menghargai dirinya sendiri, dapat menghargai orang lain, dan sebagainya. Secara umum, pendidikan karakter di sekolah diberikan kepada peserta didik, terutama di SMP Negeri Mataram Baru ini, agar anak-anak bisa memiliki karakter, memiliki kepribadian dengan rasa dan normal serta moral yang tinggi untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang secara normal. Apa yang dilarang secara normal? Misalnya tidak menghargai orang lain, mencuri, kalau di sekolah mencontek, berbohong. Itu artinya anak-anak telah melakukan hal-hal di luar normal secara umum. Kemudian, apa sih fungsi dan tujuan pendidikan karakter ini? Seperti yang saya sampaikan di muka tadi, adalah tujuannya bermacam-macam. Yang pertama, menurut teori Roosevelt, bahwa manusia yang cerdas, manusia yang pintar,
namun tidak memiliki moral, tidak bisa menghargai orang lain, artinya dia tidak layak, tidak tepat jika dikatakan manusia yang berkarakter. Justru manusia-manusia ini sangat membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena manusia yang pintar, yang cerdas, yang tidak mempunyai karakter, yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri, tidak bisa menghargai orang lain, sekali lagi akan berbahaya terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Itu teori tentang fungsi, tentang pikiran manusia yang berkenaan dengan karakter. Kemudian di sekolah apa sih fungsi dan tujuan pendidikan karakter ini? Kenapa diberikan kepada anak-anak? Di sekolah adalah suatu tempat yang terencana, terprogram untuk membentuk kepribadian siswa, sehingga ke depan siswa menjadi orang yang lebih baik. Seperti apa yang lebih baik itu? Orang yang mempunyai norma moral yang lebih tinggi. Artinya anak-anak bisa toleransi terhadap orang lain, bisa menghargai orang lain, dan berperilaku layaknya sebagai manusia. Seperti yang katakan tadi, menghargai orang lain, bisa membaca situasi di masyarakat, tidak berlaku yang melawan norma-norma kehidupan. Kemudian apa saja jenis pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah? Ada beberapa jenis karakter yang diberikan di sekolah sehingga anak-anak mempunyai moral yang lebih baik. Yang pertama adalah karakter religius. Anak-anak dalam dirinya yakin dengan agamanya. Karena keyakinan agamanya itulah anak-anak wajib menjalankan perintah dan larangan sesuai dengan ajaran agama anak-anak yang anut. Dengan pelaksanaan tersebut, maka karakter anak akan dimulai dari keyakinan hatinya dulu. Yang kedua, setelah religius, keagamaan, anak-anak dilatih mencintai kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan berdampak ke banyak hal. Bersih hati dan bersih pikiran. Yang ketiga, sikap dan perilaku yang peduli. Anak-anak tidak boleh cuek. Anak-anak tidak boleh acuh dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan. Jadi peduli dengan orang lain. Manakala orang lain susah kita bantu, mana orang lain kesulitan, kita kurangi kesulitannya. Kemudian sikap dan perilaku yang jujur, ini yang penting sekali. Kejujuran adalah modal untuk menciptakan karakter manusia seutuhnya. Sebagai siswa, anak-anak harus jujur, melaksanakan tugas PR sesuai dengan yang dijadwalkan, tidak mencontek, dan sebagainya. Yang terakhir, anak-anak sebagai warga Indonesia harus cinta dengan tanah air kita ini. Tanah air Indonesia adalah suatu pilihan bahwa kita harus mencintai seutuhnya.
Dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, maka bisa diambil suatu kesimpulan tentang pendidikan karakter, yaitu suatu pendidikan yang merupakan kebutuhan manusia secara utuh, kebutuhan anak-anak secara pribadi untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang sempurna, manusia yang bereligius, cinta lingkungan, peduli, dan sebagainya tadi. Hal-hal apa yang harus dilakukan di sekolah supaya itu terjadi? Di antara adalah tidak melanggar aturan, kita ikuti tata tertib sekolah, kita ikuti saran dan apa yang diarahkan oleh Bapak dan Ibu Dewan Guru, yang insya Allah nanti anak-anak akan menjadi manusia yang berkarakter. Saya kira itu yang Bapak sampaikan. Saya yakin banyak hal yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.